Kemudian kesiapan yang kedua setelah kesiapan pemikirannya adalah kesiapan psikologis. Saudara sekalian, orang yang matang secara pribadi ialah orang yang mampu mentransfer semua visinya menjadi sebuah karakter. Itu orang yang matang secara kepribadian. Ada banyak orang yang kepribadiannya mengalami dualisme. Artinya, di satu sisi dia punya pemahaman yang sangat baik, tetapi dia tidak mampu mentransfer pemahaman ini menjadi karakter. Akhirnya dia mengalami dualisme dalam kepribadiannya. Ada lagi orang yang memang tidak dualisme, tetapi lebih parah dari sekedar dualisme. Tidak punya visi dan tidak punya karakter. Ini lebih parah saya kira. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan kesiapan psikologis di sini ialah kematangan tertentu secara psikologis untuk menghadapi tantangan-tantangan besar dalam hidup, untuk menghadapi tanggung jawab, untuk menghadapi masa-masa kemandirian. Karena apa yang harus Anda pikirkan pertama kali bahwa ketika Anda menikah, Anda harus menjadi ayah di sini, menjadi suami dan menjadi ayah. Ada sejumlah orang yang akan berlindung di balik ketiak Anda. Ada istri dan akan ada derivat-derivatnya. Ada anak-anak dan mungkin juga beberapa pembantu. Ini semua derivat-derivat yang ada di bawah Anda, turunan-turunan yang ada di bawah Anda semua. Dan artinya Anda naik satu tingkat lebih dari sekedar menjadi bujang. Anda punya tanggung jawab di sini. Dan tanggung jawab seperti ini memberikan beban kepada kita secara psikologis. Orang yang tidak siap menerima beban seperti ini tidak akan kuat menghadapi kehidupan rumah tangga. Artinya situasi jiwa antara sebelum menikah dan setelah menikah itu akan ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Misalnya, sejumlah kebebasan Anda otomatis sudah akan dibatasi ketika Anda menikah. Anda tidak lagi memiliki waktu pribadi sebanyak seperti ketika Anda masih lajang. Misalnya Anda mungkin seorang yang punya hobi traveling misalnya, atau Anda punya hobi naik gunung misalnya, atau Anda punya hobi berjalan, Anda punya hobi dan macam-macam hobi-hobi yang sangat membutuhkan mengambil waktu banyak. Dan barangkali setelah Anda menikah, Anda tidak bisa lagi dengan leluasa menggunakan waktu-waktu pribadi Anda. Artinya, kalau kita membagi waktu itu menjadi 3, saya ingin mengatakan bahwa waktu itu misalnya ada yang disebut dengan waktu individu, kemudian waktu sosial dan waktu sejarah. Ketika kita menikah, sebagian besar waktu individu kita sudah terintervensi oleh waktu sosial. Waktu kita tidak lagi milik pribadi kita sepenuhnya, tetapi sudah sebagiannya milik istri, sebagiannya milik anak-anak, dan sebagiannya milik masyarakat. Walaupun tidak berarti bahwa perkawinan menghabiskan waktu individu kita. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa orang yang sudah menikah harus selalu bersama dengan istrinya. Karena yang namanya privasi itu tetap dibutuhkan. Artinya, ada saat-saat di mana Anda perlu untuk tidak melihat istri, perlu untuk tidak melihat anak-anak. Demikian juga istri, ada saat-saat di mana dia perlu untuk tidak melihat suami dan juga perlu untuk tidak melihat anak-anak, supaya dia mendapatkan privasinya kembali untuk membangun kesegaran ulangnya. Bahwa walaupun dia sudah jadi ibu, sekali-kali dia juga tetap perlu merasakan masa-masa di mana dia tidak jadi apa-apa. Ini perlu, karena tidak selalu bahwa kita sayang istri selalu sama-sama terus, tapi perlu ada saat-saat di mana kita privasi itu dijaga. Nah, kesiapan psikologi seperti ini dengan demikian perlu diupayakan jauh sebelum kita menikah. Terutama yang saya maksud nanti dengan kesiapan psikologis pada terapannya ialah keseimbangan antara ambivalensi emosi yang ada dalam jiwa kita. Ambivalensi antara rasa takut dan rasa berani, ambivalensi antara rasa cinta dan rasa benci, ambivalensi antara harapan dan realisme. Ini yang saya maksud. Karena masing-masing kita punya perasaan seperti ini. Semua orang punya rasa berani, juga punya rasa takut. Tidak ada yang kehilangan salah satunya sama sekali. Orang yang paling penakut, itu juga punya rasa berani. Tapi kapan dia berani? Pada saat tidak ada yang lebih kuat dari dia. Ada orang yang di kantor dimarahin dan tidak pernah ngomong apa-apa kalau dimarahin. Sama direkturnya, sama atasannya, dan lain sebagainya. Giliran di rumah, dia yang super galak gitu. Demikian juga istri tunduk sama suami karena suaminya tidak bisa dilawan. Giliran suaminya pergi, anak-anak yang jadi. Sehingga ada istilah siklus penganiayaan. Ini juga banyak terjadi. Kita menginginkan keseimbangan seperti ini. Anda bukan orang yang pemberani sampai pada tingkat kurang ajar, juga bukan sampai seorang penakut sampai pada tingkat pengecut. Anda juga bukan seorang pencinta yang terlalu ulung sampai pada tingkat Anda tidak rasional.
Tapi juga Anda bukan seorang pembenci yang tidak bisa memaafkan kemudian. Kita menginginkan keseimbangan seperti ini. Karena ketika apa yang paling kita alami dalam pernikahan ialah bahwa fluktuasi emosi itu berlangsung lebih cepat ketimbang ketika kita masih bujang. Anda mungkin gembira ketika baru menerima gaji awal bulan, ketika pulang ke rumah anak sakit dan gaji habis total. Fluktuasinya cepat sekali. Ketika Anda bujang, Anda bisa merencanakannya, tapi setelah menikah, ada banyak hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Sehingga fluktuasi emosi kita berlangsung dalam orde waktu yang sangat cepat. Dan ini yang perlu dijaga dengan baik. Ketika Anda seorang dosen misalnya, Anda mungkin sedang ingin membuat makalah, tapi anak Anda di rumah sakit, Anda harus menginap di rumah sakit. Anda tidak bisa dengan sederhana mengatakan, ini tugas istri yang jaga semuanya. Tidak bisa dengan sederhana mengatakan begitu. Tidak bisa. Demikian pula ketika misalnya Anda mungkin terlalu lelah, tapi pada waktu yang sama ada orang lain yang meminta waktu. Sehingga fluktuasi emosi kita itu tidak baik. Misalnya, mungkin Anda di kantor menghadapi situasi yang tidak baik, sehingga membuat jiwa Anda keruh, marah, dan lain sebagainya. Kalau Anda sebagai atasan, bawahan Anda sedang tidak menyelesaikan pekerjaan dan Anda marah. Marah ini kadang-kadang kita bawa pulang ke rumah, karena tidak tuntas di kantor. Sebagiannya mungkin dilampiaskan di rumah, dan ini yang menyebabkan banyak hambatan dalam komunikasi. Orang yang tidak mampu segera mengembalikan keseimbangan emosinya, ini yang ini yang banyak menyebabkan istri jadi korban sebelum waktunya. Atau untuk masalah di mana dia tidak punya campur tangan. Demikian pula istri misalnya. Seharian Anda di kantor, istri Anda bergulat dengan cucian, dengan masakan, dan anak-anak yang super real. Apalagi sekarang setelah orang ada satu teori tentang anak cerdas yang super aktif. Sehingga orang tua sekarang selalu kalau ada anak yang super aktif, orang tua tidak boleh memukul, tidak boleh ngapa-ngapain dan lain sebagainya, karena dianggap biasanya anak yang cerdas itu super aktif, cenderung seperti itu. Walhasil orang tua juga harus adaptasi sekarang. Sehingga kadang-kadang kita pulang ke rumah di mana istri kita dalam situasi emosi yang tidak cukup baik untuk menyambut kehadiran kita. Untuk menyambut kehadiran kita, cucian belum selesai, masakan yang tidak beres, anak-anak yang terlalu rewel dan lain sebagainya. Apalagi kalau Anda tidak mampu menghadirkan pembantu. Sehingga situasi-situasi seperti ini, kadang-kadang ketika suaminya datang, suaminya di kantor baru menerima laporan bulanan yang begitu tebal, di rumah dia juga menerima laporan harian. Tadi anak-anak begini, lihat tuh tembok-tembok semua tuh. Jadi dia tamu datang ke daerah disampaikan apa yang terjadi hari ini. Padahal kadang-kadang saya tidak sedang ingin mendengarkan itu, Anda juga tidak sedang ingin mendengarkan itu. Tetapi bagaimana memindahkan situasi jiwa kita dari situasi yang kesal menjadi situasi yang mampu menggembirakan orang, ini masalah lain. Apalagi di sini Anda tidak digaji, tidak sama seperti sales atau seorang pramugari dan lain sebagainya. Dari pagi dia terbang, sore juga masih harus tersenyum, walaupun mungkin pipinya sudah tebal gitu. Tapi dia harus melakukan itu karena hidupnya dari situ tergantung. Di sini Anda tidak punya gaji yang Anda terima secara bulanan dengan tepat, tidak bisa. Kadang-kadang misalnya di awal bulan Anda sudah dikasih uang, ini uang belanja, di tengah bulan ditarik lagi. Itu sering terjadi. Artinya Anda tidak bisa mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan dengan segera mendapat imbalan. Sehingga proses membangkitkan, memindahkan situasi jiwa dari yang satu kepada yang lain, ini membutuhkan satu masalah. Apalagi kalau sudah menyangkut gengsi kita. Saya ingin memberikan contoh misalnya, ketika Rasulullah berada bersama sahabat di rumahnya, di rumah Aisyah. Lalu seorang sahabat yang lain datang membawa nampan berisi makanan. Nampan ini dikirim oleh salah seorang istri Rasulullah yang lain. Ketika Aisyah mengetahui bahwa ini dikirim oleh kiriman dari salah seorang istri Rasulullah, ini langsung dihancurkan nampan itu di depan Rasulullah dan di depan sahabat-sahabat yang lain. Dan Anda bisa membayangkan gengsi seorang pemimpin bagaimana terganggunya dengan situasi itu. Nabi, Rasul, pemimpin negara, pemimpin perang, ini semua di depan bawahannya. Sama seperti mungkin saya tidak bisa menerima kalau misalnya saya sebagai atasan, istri saya datang mencak-mencak di kantor, di depan anak buah saya dan lain-lain sebagainya. Bagaimana saya menghadapi? Kalau kita mendekatinya dengan prinsip wibawa. Kalau kita mendekatinya dengan prinsip wibawa. Tapi Rasulullah SAW seperti yang dikatakan oleh Bernard Shaw mengatakan bahwa kita membutuhkan sekarang ini laki-laki yang bisa menyelesaikan masalah yang paling pelik dengan cara yang sangat sederhana sambil meneguk secangkir kopi.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau hanya mengatakan gharat ummukum. Ibu kalian, Ummul Mukminin maksudnya, sedang cemburu. Selesai masalah. Tapi bagaimana menjaga keseimbangan jiwa seperti itu? Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa lihat Rasulullah begitu tuh. Tapi prosedur-prosedur pemindahan situasi jiwa kepada situasi ini masalah. Artinya kalau saya menghadapi situasi itu belum tentu saya sesukses Rasulullah. Dan sebaiknya jangan mengharap saya sukses seperti itu. Karena Anda bisa kecewa mungkin gitu. Ini satu masalah yang sehingga orang yang tidak matang secara psikologis ketika akan memasuki perkawinan, ini yang akan menyebabkan banyak sekali masalah-masalah dalam keluarga. Apalagi kalau kita memahami istri kita dari pendekatan istri yang ideal itu begini. Begitu pula seorang istri, suami yang ideal itu seperti ini. Mungkin misalnya salah satu ciri wanita salihah di dalam Islam, dan ini yang biasa kita dengar dari lagu-lagu Arkom. Kalau saya di jalan, dia menjadi kawan. Kalau di rumah dia menjadi istri. Kalau saya menghadapi jalan buntu, dia menunjukkan kepada saya. Kalau saya melihatnya, dia menunjukkan hati saya. Orang-orang yang kata Rasulullah SAW, kalau dilihat oleh suaminya, dia menggembirakannya. Itu kan berarti membutuhkan kemapanan psikologis untuk setiap saat mampu melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Pekerjaan sekretaris, pekerjaan resepsionis, dan pekerjaan pramugari. Ini 3 pekerjaan ini yang memaksa orang untuk tersenyum, full smile setiap hari. Sama seperti yang harus dilakukan oleh seorang istri, dan saya kira ini bukan pekerjaan ringan. Untuk selalu mengharap setiap saya pulang, saya ingin istri saya dalam keadaan cerah dan tersenyum. Tidak bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, masalah kematangan fisik. Islam sendiri sangat memperhatikan masalah seperti ini. Ada beberapa hal yang terkait dengan masalah fisik yang menjadi persyaratan mutlak untuk sahnya sebuah pernikahan. Misalnya, seorang laki-laki misalnya, sebaiknya, atau demikian juga wanita, yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik sebelum menikah. Karena salah satu sebab perceraian di dalam Islam ialah apabila alat-alat reproduksi tidak berfungsi dengan baik. Seorang suami yang mandul ataupun misalnya impoten, itu seorang istri bisa meminta perceraian dari dia. Walaupun Umar mengatakan bahwa sebaiknya kalau misalnya impotennya di tengah jalan, maka dia suami ini diberikan waktu 2 tahun. Kalau lewat dari 2 tahun ternyata masih begitu, seorang istri boleh mengajukan usul untuk bercerai, dan ini yang disebut dengan khulu'. Ini harus diyakini dengan baik gitu. Sehingga kita harus meyakini bahwa fisik kita untuk menikah itu sudah cukup memadai. Itulah sebabnya menikah pada usia terlalu dini juga tidak terlalu bagus. Walaupun ukuran kematangan fisik ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah namanya Amr bin As, itu sudah menikah pada usia 12 tahun. 12 tahun. Kalau kita di sini kan untuk ukuran sekarang baru masuk SMP tuh. Baru tamat SD kan? Dulu misalnya ibu saya menikah pada usia 12 tahun. Tapi alhamdulillah anak-anaknya sehat-sehat. Saya tidak tahu bagaimana ajaibnya itu terjadi. Yang jelas dia menikah pada usia semuda itu. Sekarang yang pernah juga saya dengarkan bahwa Syekh Ali At-Tantawi juga menikah pada saat dia masih SMA. Saya juga mendengarkan malah pada usia 12 tahun. Tapi saya lebih yakin yang ketika dia masih SMA. Karena misalnya dalam kitab Al-Hijab Al-Maududi menjelaskan bahwa hubungan seksual yang terjadi ketika alat reproduksi kita itu fisik kita belum terlalu matang, itu bisa mempercepat kerapuhan fisik secara umum. Itulah sebabnya misalnya di barat, misalnya orang yang melakukan hubungan seksual pada usia yang terlalu muda pada umumnya, di atas usia 30 tahun dia akan mengalami banyak hambatan-hambatan fisik. Banyak hambatan-hambatan fisik. Ini masalah yang perlu kita perhatikan. Tetapi sekali lagi tidak ada kriteria bahwa kapan saatnya orang matang secara fisik. Ukuran kematangan fisik ini kalau sekedar bisa menghamilkan, itu sebenarnya balik saja sudah bisa. Tetapi kesiapan kita secara fisik umumnya, kerangka-kerangka tubuh kita sudah siap untuk, karena itu tenaga yang kita keluarkan dari setiap hubungan seksual seperti itu. Ini masalah. Walaupun juga ditemukan satu masalah lain bahwa orang yang menikah pada usia muda, pada umumnya itu lebih kuat bertahan dari semua godaan-godaan dunia
dibanding orang yang menikah pada usia tua. Dan pada umumnya lebih kuat untuk melanggengkan pernikahannya. Misalnya karena pada saat puncak kebutuhan seksual itu datang, itu langsung terpenuhi dengan cara yang halal, akhirnya itu daun bersama dengan usia. Jadi daunnya juga natural. Pada situasi ketika orang menikah pada usia yang lambat, misalnya di atas usia 30. Di atas usia 30 dia menikah, justru menurut dokter, dan ini yang saya dengarkan dari Dr. Boke, ahli kandungan, dia mengatakan bahwa usia daunnya potensi seksual seseorang pada usia 30, misalnya dia menikah pada usia ini, justru dia sedang daun. Ini yang membuat banyak orang pada usia 40 tahun masih perlu membuktikan kelaki-lakiannya, dan para psikolog membenarkannya dengan isu puber kedua. Dan ini yang tidak benar di dalam Islam. Tetapi ini penting untuk kita ketahui dengan baik. Jadi ukuran fisik juga harus dipertimbangkan dengan baik. Itulah sebabnya saya juga mengusulkan bahwa ketika Anda sudah memilih calon dan pada saat proses-proses perkenalan itu terjadi, salah satu di antara hal yang harus diketahui ialah mengetahui masalah fisiknya. Bukan hanya fisik dia, tetapi juga fisik keturunannya atau masalah kesehatan umum dalam keluarganya, dan sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan. Karena ini menyangkut masalah, bukan cuma masalah kita gitu. Saya bisa saja menerima seorang istri yang paru-paru kalau dia tidak akan melahirkan, misalnya. Saya bisa saja menerima seorang istri yang saraf-saraf kalau untuk sekedar kebutuhan pribadi saya. Tapi masalahnya kan ada anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga ini satu hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Kelaikan fisik juga, karena itu di dalam hadis juga kita mengetahui bahwa cacat fisik itu juga bisa dijadikan sebagai syarat untuk bercerai setelah menikah. Rasulullah misalnya pernah ditawari wanita dari, kalau saya tidak salah, dari Bani Asad. Akhirnya dia menikahinya. Tapi setelah menikah, dia melihat ada cacat fisik di perutnya dan langsung dicerai juga pada waktu itu. Jadi lebih bagus antisipasi dengan baik. Antisipasi dengan baik. Di antara hal-hal fisik yang perlu kita perhatikan, bahwa fisik kita secara umum tidak berarti menarik, tapi minimal tidak membuat orang lari dari kita. Maksudnya begini, karena itu di dalam Islam juga salah satu hal yang diperintahkan untuk diketahui dari fisik pasangan kita ialah misalnya bau badannya. Bagaimana Anda mengetahui bau badannya? Suruh keluarga terdekat Anda untuk mengetahuinya. Misalnya, saya ingin menikah dengan seorang wanita, saya menyuruh saudara wanita saya untuk datang ke keluarga wanita ini. Dengan caranya sendiri, dengan investigasi, dia harus mengetahui bahwa bau badan istri saya ini tidak memadai. Bau badan yang sangat dianjurkan di sini di dalam hadis, dalam Subul Salam disebutkan bau ketiak dan bau mulut. Karena ini sangat mengganggu hubungan. Bukan cuma sekedar hubungan badan, tapi hubungan sosial juga demikian. Walaupun tidak berarti bahwa orang yang punya masalah pada kedua masalah ini tidak boleh menikah, tidak. Maksud saya, kalau Anda merasa punya hambatan dalam masalah ini, Anda sebaiknya mengatasinya dengan teknologi canggih yang sekarang sudah berkembang banyak. Sekarang body shop sekarang kan sudah banyak. Orang bisa mengatasinya. Tetapi minimal, kalau misalnya, tidak berarti bahwa orang yang misalnya Anda semua syarat sudah bagus, tinggal dia punya masalah dengan masalah ini. Bagaimana? Ditolak apa tidak? Itu tidak berarti bahwa kita harus menolaknya juga. Misalnya Anda sudah puas, Anda tahu bahwa dia punya cacat masalah ini, tapi kan bisa diatasi. Tidak berarti bahwa ketika Anda mengetahui cacatnya, Anda dengan segera menolaknya. Tetapi minimal mengukur pertama tingkat kepuasan Anda, dan yang kedua kemampuan Anda menerimanya apa adanya. Jangan sampai ada hal yang Anda ketahui kemudian tapi tidak bisa Anda terima. Itu yang tidak boleh. Ini yang terkait dengan masalah fisik gitu. Itulah sebabnya saya juga menganjurkan, dan anjuran umum dari Islam, bahwa sebaiknya seorang laki-laki pada saat dia memasuki usia-usia balik, sejak saat itu dia sudah harus melakukan banyak olahraga keras. Bukan olahraga ringan, tetapi olahraga keras, untuk membangun sifat maskulinnya dengan baik. Sifat maskulinnya dengan baik. Beberapa hari yang lalu saya menonton televisi tentang sejarah para kriminalis besar dalam sejarah dunia, seperti Al Capone dan lain sebagainya. Ada satu anggapan yang sangat menarik bagi saya di situ. Ada seorang penjahat besar di Amerika yang saya lupa namanya. Tetapi penjahat ini sangat menarik hati. Bukan hanya bagi laki-laki karena dia dermawan, dia penjahat, perampok, pembunuh, tapi dia dermawan.
Tapi juga karena face-nya tidak gagah. Maksudnya tidak tampan. Tetapi dia sangat maskulin. Ada nenek-nenek yang hidup sezaman dengan dia, itu diwawancarai tanggapan Anda tentang dia. Jadi laki-laki ini tadinya orangnya manis, tapi kemudian pernah dibacok kepalanya dari sini, turun sampai ke lehernya, cuma tidak mati. Setelah dioperasi, ini membuat dia wajahnya jadi maskulin sekali, jadi kelihatan jantan. Kata nenek ini, saya justru menyenanginya setelah wajahnya jadi begitu. Saya melihat lagi kemudian dalam sebuah wawancara proses pembuatan film Eraser di televisi, tanggapan wanita yang bermain dengan Arnold. Apa tanggapan Anda tentang Arnold? Dia mengatakan bahwa dia terlalu maskulin, dan karena maskulinnya semua wanita terpaksa jadi feminim di depannya. Saya hanya ingin mengatakan satu kaidah bahwa ada banyak wanita kuat dalam rumah tangga yang tumbuh karena ada suami yang lemah. Bukan karena dia kuat, tetapi kelemahan suami memberikan dia peluang psikologis untuk menjadi lebih kuat dari suami. Dan ini merusak situasi rumah tangga. Ini merusak situasi rumah tangga. Laki-laki yang terlalu manis, walaupun tampan, pada umumnya tidak terlalu digemari. Dan ini fitrah. Pada umumnya tidak terlalu digemari. Saya kira apa yang paling menarik dari kedua jenis adalah sifat maskulin pada laki-laki dan juga sifat feminin pada wanita. Wanita yang terlalu kuat juga yang mungkin bisa menyaingi saya juga tidak terlalu menarik saya. Dan saya yakin Anda juga punya perasaan yang sama. Tapi ada waktu tertentu di mana maskulin kita itu, sifat maskulinitas kita itu memaksa orang untuk menjadi feminin. Dan ini adalah fitrah. Muhammad Qutb dalam Manhajut Tarbiyah Islamiyah ketika berbicara tentang tarbiyah jismiyah, itu sangat menekankan masalah ini. Bahwa seperti apapun wanita feminisme sekarang ini muncul, fitrah itu tidak akan hilang dari harapan-harapan mereka. Bahwa mereka membutuhkan seorang laki-laki yang maskulin. Laki-laki yang gentle, laki-laki yang tidak membuat orang merasa sejenis dengan dia. Demikian pula wanita, apa yang paling menarik dari wanita walaupun sekarang emansipasi sudah terlalu maju begitu rupa, fitrah dari laki-laki ialah bahwa mereka tetap mengharap orang yang berbeda dengan sangat jauh dari segi sifat gendernya ini. Sifat gendernya. Karena daya tarik seksual itu, daya tarik gender itu terjadi akibat perbedaan yang kontras antara keduanya. Semakin mendekat keduanya, semakin hilang daya tarik itu. Dan sekarang ketika pembauran antara laki-laki dan wanita semakin kuat, yang juga terjadi adalah pembauran watak. Sehingga sifat maskulin dan sikap feminin perlahan-lahan menyatu. Walhasil orang kehilangan daya tarik terhadap lawan jenis. Kenapa? Karena sifat feminin di sesama jenis saya juga ditemukan. Sama seperti pada wanita, sifat maskulin juga ditemukan pada sebagian wanita. Kalau begitu kita tidak perlu untuk lompat gender. Cukup di gender kita sendiri, itu kebutuhan psikologis itu sudah ada. Kalau Anda melihat misalnya pasangan lesbi misalnya, tidak ada orang yang sama-sama wanita dua-duanya manis. Tidak ada. Pasti ada salah satunya yang sangat maskulin. Demikian pula pada laki-laki yang gay misalnya. Tidak ada yang dua-duanya perkasa. Mesti ada yang salah satunya yang manis, ada yang salah satunya maskulin. Karena ini daya tarik gender masalahnya, fitrah manusia. Itulah sebabnya kalau Anda melihat olahraga yang dianjurkan di dalam Islam, menunggang kuda, dan saya kira di sini banyak kuda di Bandung ya. Yang kedua berenang, ini masalah di Bandung saya kira, karena cari kolam renang di sini susah. Kemudian yang ketiga memanah. Ini adalah tiga olahraga ini melatih tiga hal sekaligus. Yang pertama power, yang kedua speed, kecepatan. Orang kuat tapi tidak lincah, itu juga tidak bagus. Orang lincah tapi tidak kuat, itu juga tidak bagus. Jadi yang kekuatan itu dibangun pada tiga: power, speed, timing. Dalam perkelahian misalnya, yang diukur tiga hal ini. Tidak semua orang kuat sukses dalam perkelahian, tidak semua orang cepat sukses dalam perkelahian, tapi orang yang memiliki tiga-tiga yang bisa sukses. Punya kekuatan fisik yang bagus, kemudian cepat, dan timing, tahu kapan di saatnya memukul. Ini pada umumnya kriteria, dan ini juga berlaku pada wanita, power, speed, dan timing. Ini yang harus kita bina dari segi fisik. Dan karena itu kalau Anda melihat, misalnya renang misalnya, ini membangun power. Memanah, ini membangun menunggang kuda, ini membangun speed. Dan memanah, ini membangun timing, kejelian. Karena itu Imam Syafi'i di dalam riwayatnya disebutkan, kalau dia memiliki 10 anak panah, lalu memanah ke satu tujuan, 10 anak panah itu akan kena pada sasarannya.
Imam Bukhari, ini ilmuwan, ahli hadis. Imam Bukhari kalau memiliki 10 anak panah dan memanah, itu akan juga kena 10 anak panah. Tidak ada yang tersisa. Dan pada waktu yang lain kita juga mendengarkan ulama-ulama itu setiap malamnya harus menyalakan lampunya lebih dari 10 kali untuk tetap bisa belajar karena minyaknya habis. Maksud saya mereka juga belajar kuat, tapi juga fisiknya tidak terlupakan. Dan di dalam Islam, saudara sekalian, pernah ada seorang preman jahiliyah namanya Rukana. Suatu waktu Rasulullah berjalan seorang diri dan bertemu dengan Rukana. Rukana ini mengatakan, wahai Muhammad, saya hanya akan masuk Islam dan percaya bahwa kamu itu Rasul kalau kamu bisa mengalahkan saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya waktu itu jenis perkelahian yang ada bukan karate, bukan silat, tapi gulat. Akhirnya mereka gulat dan kalah Rukana, dibanting. Habis dibanting ditanya Rasulullah bagaimana? Dia mengaku kata dia belum fair. Mesti diulangi 1 kali lagi. Diulangi lagi dan dibanting. Lalu kata Rasulullah, bagaimana? Kata Rasulullah, belum fair, masih 1 kali lagi. Diulangi sampai 3 kali, akhirnya kalah terus, barulah dia masuk Islam. Karena itu Rasulullah walaupun pada waktu yang sama mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya, dan saya orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Pada waktu yang sama, laki-laki yang punya sifat seperti ini diriwayatkan tentang dia oleh Ali bin Abi Thalib. Kunna idza hamiyal waqis nattaki'u wara'a Rasulillah. Kami kalau sudah perang itu berkecamuk, hamiyal waqis artinya dulu orang berperang kan di padang pasir, terus pakai kuda. Kalau perang itu sudah berkecamuk, debu naik ke udara sehingga kita tidak bisa membedakan lawan dan kawan. Itu yang disebut hamiyal waqis. Pada situasi perang seperti itu, kata Ali bin Abi Thalib, kunna nattaki'u wara'a Rasulillah. Kami berlindung di balik punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan dan keberanian itu yang menyatukan dua-duanya. Ini yang disebut dengan power, speed dan timing. Kadang-kadang orang punya power, punya speed tapi tidak punya keberanian. Ada timing, lewat aja tuh timing tuh. Itu masalah. Sehingga dua-duanya ini perlu dibangun. Apa yang Anda ketahui bahwa misalnya Anda seorang yang penakut berjalan dengan istri, lalu tiba-tiba ada anjing yang menggonggong, mungkin Anda yang lebih duluan lari. Istri Anda bisa jadi korban gitu. Itu kan masalah gitu. Sekali lagi ini adalah fitrah yang sama sekali tidak hilang dari manusia. Begitu pula seorang suami mungkin gembira melihat istrinya yang kuat waktu pindah rumah. Wah, angkat bahannya bagus. Masya Allah, bagus gitu. Giliran anak lahir, ini anak tidak tahu diurus bagaimana gitu. Dimandikan dengan cara robot dan lain sebagainya. Itu juga tidak bagus. Kemudian yang keempat adalah kesiapan finansial. Saya sengaja memasukkan masalah ini karena perkawinan ini juga kerja ekonomi, bukan sekedar kerja cinta. Tapi perkawinan adalah juga kerja ekonomi, dan aspek ekonomi sangat terlibat dalam masalah ini. Ini tidak berarti bahwa Anda sudah harus punya rumah sebelum menikah, punya pekerjaan tetap, punya semuanya sebelum menikah. Tapi yang saya maksud di sini ialah bahwa sebelum menikah, Anda sendiri misalnya mungkin belum punya penghasilan tetap, tapi Anda sudah tahu bahwa ketika ini terjadi, saya tahu bagaimana mengantisipasi. Ini yang saya maksud. Misalnya, Anda mungkin seorang sarjana, sudah selama ini cuma ngajar privat, itu kan bukan pekerjaan tetap misalnya. Ada tabungan ala kadarnya, cukup untuk membiayai masa-masa awal pernikahan. Tetapi dalam posisi seperti ini Anda tidak bisa bertahan. Cuma Anda bisa mengantisipasi, Anda tahu bahwa saya bisa mencari pekerjaan yang lebih bagus dari ini dan tahu bagaimana melakukannya. Saya ingin keyakinan ini ada sebelum kita memasuki dunia perkawinan. Jangan sama sekali ada dan Anda masuk dengan hanya semangat baja. Wa in kanu fuqara yughnihimullah. Itu semangat itu bagus saja sih. Semangat bahwa kalaupun mereka itu fakir, nanti Allah yang akan membuat mereka itu jadi kaya. Bolehlah kita percaya seperti itu dan itu harus ada. Tetapi yang juga harus kita ketahui ialah prosedur bagaimana cara Allah membuat orang jadi kaya. Karena prosedur itu manusiawi. Walaupun mungkin ada yang tidak manusiawi. Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Tetapi yang harus kita ketahui bahwa sebagian besarnya adalah manusiawi. Artinya harus kerja-kerja manusia. Innas sama'a la tumtiru zahaba.
Langit tidak akan menurunkan emas seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dengan demikian masalah ini perlu diketahui perlu dipertimbangkan sebelumnya. Saya juga ingin mengatakan bahwa seorang wanita dengan demikian juga perlu mempertanyakan kepada calon suaminya masalah ini. Ini tidak berarti bahwa wanita itu jadi materialistik, tidak. Tidak demikian. Tetapi Anda perlu seorang wanita jelas perlu yakin bahwa saya tidak akan bertemu dengan seorang yang melankolik gitu. Saya tidak akan kawin dengan seorang suami yang sangat melankolik, yang bisa mengatakan I love you 1000 kali satu hari, tapi tidak bisa memberikan susu bagi anak-anaknya. Itu masalah. Yang paling bagus adalah berikanlah susu buat anak-anak, susu promil buat istri, setelah itu katakan I love you. Itu bagus tuh. Tapi kalau hanya bisa melakukan salah satunya, Anda bisa memberikan susu tapi tidak bisa mengatakan I love you, itu juga salah. Tetapi Anda bisa mengatakan I love you 1000 kali setiap hari, tapi tidak bisa memberikan susu, itu juga salah. Saya kira dua-duanya perlu. Selama ini banyak masalah rumah tangga yang terjadi karena orang-orang sangat melecehkan, terutama generasi muda yang penuh semangat jihad, sangat melecehkan aspek yang terakhir ini. Cerita seperti ini dari Garut ceritanya. Seorang saudara sepupu saya dulu pernah sekolah di sana dan bercerita tentang seorang ustadz yang punya istri 3. Terus saya mengatakan bagaimana dia membiayainya. Dia mengatakan, murah kok biaya hidup dengan 3 istri itu. Saya bilang berapa? Dia bilang cuma 1000 satu hari. 3-3-nya. Saya bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan aja kita bisa bertahan di depan proses-proses inflasi dan devaluasi yang terus berlangsung gitu. Kita harus melihat sesuatu itu secara rasional. Tidak boleh hanya unsur romantika dalam diri sangat penting ada. Penting sekali ada, dan itu yang membuat hidup kita jadi indah. Tapi romantika yang bagus itu kalau dibangun di atas sifat realisme. Kita realistis tapi juga romantis. Jangan realistis tapi tidak romantis, itu yang membuat kita jadi kaku. Kerja keras setiap hari, pulang pergi pagi habis sarapan, kerja pulang sore makan tidur teratur mesti. Tak lagi. Saya juga mengetahui bahwa ada banyak wanita yang menuntut perceraian dari suaminya bukan karena suaminya tidak baik, bukan karena tidak memenuhi kewajiban, sangat baik. Salah satunya masalahnya aja. Masalahnya satunya, dia tidak pernah mengatakan aku cinta padamu. Itu saja. Tapi sama seperti saya juga mendengarkan ada banyak wanita yang bercerai karena suaminya tidak bisa memberikan nafkah. Itu juga kita lebih sering mendengarkan hal seperti itu. Sehingga saya kira persiapan-persiapan 4 ini harus ada pada seseorang ketika dia ingin menikah. Yang pertama sekali lagi kesiapan pemikiran, kesiapan psikologis, kemudian kesiapan fisik, dan terakhir kesiapan finansial. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.